Halo Sobat Pajak dimanapun berada, baik lagi dengan saya Fatah. Kali ini saya akan menjelaskan cara lapor SPT tahunan orang pribadi 1770 menggunakan e-form PDF. Lanjut saja, kita login. Seperti biasa, masukkan NPWP pribadi kalian. Lalu masukkan kata sandi, jangan lupa besar kecilnya, caps lock-nya. Lalu masukkan CAPTCHA. Jika sudah sesuai, maka klik login. Lalu kita pilih menu lapor. Lalu kita turun ke bawah, klik e-form. Karena 1770 hanya bisa dengan e-form saja. Lalu kita klik buat SPT. Di sini kita menginformasikan seperti tadi bahwa bisa melakukan Adobe PDF Reader di dalam DJP Online. Lalu buat SPT klik ya, lalu klik e-form SPT tahun pribadi formulir 1770. Pilih tahun pajaknya yang akan dipilih. Lalu dia akan menyesuaikan apakah itu normal atau pembetulan. Maka karena kita melakukan pembetulan, maka otomatis hanya kirim token ini jika hanya ingin mengirim tokennya saja, seperti kode verifikasi pada saat pelaporan SPT di ISPT. Lalu klik. Di sini ada halaman e-form PDF di mana terdapat formulir CSV untuk mengimpor data pada saat melakukan pengisian SPT tahunan pribadi di e-form PDF. Di sini ada SPT Badan Tahunan 1770 dan 1770S. Tinggal kita unduh yang pengisian, cara pengisian, petunjuk pengisian serta formulirnya, CSV-nya. Di sini ada 5 daftar bukti potong, harta, PP 4623, SP dan daftar utang. Setelah itu kita bisa klik kirim permintaan, di mana kirim permintaan ini untuk memperoleh formulir 1770 e-form PDF yang akan nanti kita isi dan token sebagai kode verifikasi untuk melaporkan SPT tahunan pribadi secara elektronik. Jika sukses, tinggal kita cek untuk formulir 1770-nya. Kita buka. Nah, di sini langsung ke lampiran 4, di mana terdapat harta, utang, dan susunan keluarga. Pertama-tama kita bisa masukkan data harta kita terlebih dahulu. Setelah itu utang dan lalu susunan keluarga. Langsung kita input saja. Dimanapun kita di sini bisa import data melalui CSV yang tadi sudah kita unduh. Pertama kita isi secara manual. Nanti kita akan coba tes juga untuk melakukan isi secara import data. Manual tinggal dipilih berdasarkan klasifikasi harta. Di sini kita masukkan sepeda motor, sesuaikan nama hartanya, tahun perolehan, harga perolehan, serta masukkan keterangan.
Jika masih banyak hartanya, tinggal masukkan bisa secara manual maupun impor data. Jika data harta kita banyak seperti para crazy rich ini, kita bisa menggunakan fasilitas impor data melalui CSV. Jadi tidak terlalu banyak kita menginput manual satu persatu. Nah, di sini ada kolom seperti tadi yang manual, bisa kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Cara penulisannya sesuai dengan petunjuk pengisian yang sudah kita unduh sebelumnya. Di sini bisa sesuaikan dengan kode masing-masing. Di petunjuk pengisian pun juga sudah ada ya, kode dan jenis hartanya. Untuk kode harta sendiri, ini depannya pasti dimasukkan 0. Kalau 0 itu mesti kita selipkan petik koma di atasnya sebelum 0 agar 0-nya tetap tercatat ya. Lalu seperti biasa tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Jangan sampai ada yang salah, disesuaikan dengan data aset harta masing-masing teman-teman. Kebetulan di sini saya ngambil data dari formulir 1770 tahun 2019 e-form PDF. Jadi tinggal di copy paste saja. Seharusnya nantinya ketika kita sudah mengisi data tersebut, tahun berikutnya seharusnya sudah terrecord data tahun sebelumnya. Jika sudah, tinggal kita lakukan save as saja. Di sini kalau nama tidak berpengaruh. Apa aja sesuai dengan data yang kita simpan. Tinggal kita import datanya, cari file yang sudah tadi kita save. Lalu klik buka. Oke, akhirnya berhasil. Jika berhasil berarti tidak ada kesalahan dalam penginputan CSV. Lalu lanjut ke kolom berikutnya, ada hutang atau kewajiban, kurang lebih sama, ada import data dan tambahan secara manual. Berikutnya ke bagian C ada daftar susunan anggota keluarga. Ini tidak ada import data, jadi manual karena maksimal kan kawin anak 3 atau tangguhannya maksimal 3 orang. Jadi tidak perlu ada import data CSV. Karena import data CSV tadi sesuai yang sudah kita download itu hanya ada 5.
daftar harta, daftar hutang, daftar peredaran bruto PP 23, daftar SSP, dan daftar bukti potong. Di sini jangan lupa untuk pengisiannya nama anggota keluarga, NIK-nya, nomor induk kependudukan, hubungannya istri atau anak, dan pekerjaannya. Jadi kalau anaknya sudah bekerja, seharusnya tidak perlu lagi menjadi tanggungan ayahnya dan harusnya sih dikeluarkan untuk status. Jika sudah, kita bisa klik selanjutnya. Jika tidak ada data yang salah. Ini buat informasiin aja, ini untuk hutang ini ada hutang bank, kartu kredit, utang afiliasi, dan utang lainnya. Mengisi kode hutang, nama pemberi penyelia, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah peminjaman. Selanjutnya klik ke lampiran 3. Di sini ada penghasilan dikenakan pajak final atau bersifat final. Ada bunga deposito, bunga diskonto, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, pesangon, honorarium, pengalihan hak atas sewa dan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, bunga simpanan, dividen, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dan PPh final PP 23 atau 46. Jadi nanti disesuaikan aja teman-teman punya datanya apa. Kebetulan di sini contohnya ada istri yang memakai atau sama dengan NPWP suami. Jadi satu NPWP bisa dibagi buat 2 ya, maksimal buat istri. Dan istrinya 1. Jadi kita tinggal masukin penghasilan brutonya, lalu PPh terutangnya berapa. Sesuai dengan data bukti potong 172111 yang diperoleh istri kita. Ini pun berlaku hanya untuk istri yang mempunyai NPWP sama. Karena kalau NPWP-nya masing-masing, perlakuan perpajakannya pun berbeda. Bisa digabung, bisa juga dipisah dalam perhitungan penghasilan netonya. Di sini juga ada tidak termasuk objek pajak, ada bantuan, warisan, beasiswa, dan lain-lain. Lalu kita langsung masuk ke PP 46 atau 23 untuk mengisi data peredaran bruto. Di sini sudah ada file Excel-nya untuk kita nanti copy datanya ke CSV untuk melakukan impor data. Dan kita buka daftar PP 4623 untuk CSV-nya.
Oke, di sini ada NPWP, masa pajak, alamat, dan peredaran bruto. Sebenarnya kurang lebih sama untuk manual maupun impor data dari segi input datanya. Untuk NPWP sendiri, jika depannya 0, maka memang harus kita masukkan kutipan titik koma atas agar terbaca nolnya nanti. Setelah itu, masa pajak itu sesuai dengan bulannya 1 sampai 12, alamat disesuaikan, dan peredaran brutonya disesuaikan. Untuk alamat sendiri biasanya sesuai dengan alamat kita sendiri sebagai wajib pajak, dikarenakan kita punya usaha di tempat tersebut. Biasanya sih kalau orang pribadi ya di usahanya di kadang di rumah, kecuali misalnya alamatnya di punya toko sendiri, alamatnya disesuaikan dengan alamat toko. Jika punya cabang banyak, alamatnya pun disesuaikan dengan cabang, dan seterusnya. Jika sudah oke, tidak ada masalah, ada kelebihan data. Kita cek lagi, jika data sudah sama, kita bisa save as menggunakan nama yang sesuai dengan data yang akan kita simpan. Untuk file name-nya sendiri bebas ya teman-teman. Mau namanya apa saja, yang penting sesuai dengan keinginan teman masing-masing. Lalu kita klik import data dan cari data CSV yang sudah kita masukkan. Jika data benar, biasanya langsung seperti ini, data masuk semua. Kita cek lagi apakah peredaran bruto dan PPh terutangnya sudah sama dengan rekap yang sebelumnya. Terus kita di sini klik ya untuk pindah ke lampiran 3 nantinya. Jika tidak lengkap berarti ada file yang tidak terisi. Bisa alamat masih kosong, atau karena kita import data ini ada yang tidak terbaca, sehingga kita mesti coba hapus salah satu, misalnya Desembernya saja, terus kita nanti input ulang untuk Desembernya agar bisa terbaca semuanya secara lengkap. Karena kalau manual biasanya akan terisi dalam dua kolom. Karena kalau tadi impor hanya satu kolom saja, sehingga di form PDF-nya tidak terbaca. Jika udah semua, klik selanjutnya. Di sini lanjut ke lampiran 2, ini adalah lampiran bukti potong dari macam-macam ya, bisa 1721A1, bisa dari pihak lain lah yang memakai jasa kita. Bisa ada PPh 22, 23, 26, yang paling terakhirnya bisa DTP yang insentif COVID kemarin. Di sini kita langsung input saja, ada nama pemotong atau pemungut pajaknya, tinggal dimasukkan sesuai dengan bukti foto yang kita peroleh. Lalu NPWP pemotong sesuai dengan bukti foto yang kita peroleh. Nanti kita masukin juga nomor bukti pemotongan serta tanggal waktu kita dipotongnya sesuai dengan bukti potong. Lalu bisa nanti kita pilih jenis pajaknya, apakah PPh pasal 21, 22, 23, 26 atau DTP. DTP ini ditanggung pemerintah, yaitu insentif COVID yang sudah berlangsung selama tahun 2020-2021. Setelah itu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sesuai dengan bukti potong.
Jika teman-teman bukti potongnya banyak, karena mungkin banyak kliennya, bisa melakukan impor data. Karena bukti potong merupakan salah satu impor data CSV yang ada impor datanya. Jika sudah, kita bisa lanjut, klik selanjutnya. Nah, ini data bukti potong 172121 sebagai dasar untuk melakukan penginputan di lampiran 2 tadi untuk bukti potong. Jika sudah oke, klik selanjutnya. Ini lampiran 1 untuk kita melakukan pembukuan. Jika tidak, karena kita melakukan pencatatan, maka lanjut. Di sini ke lampiran 1 ada penghasilan atau dalam lagi dari usaha atau pekerjaan bebas. Ini biasanya norma, bisa dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain. Di sini adalah penghasilan neto dalam lagi sehubungan dengan pekerjaan. Nanti kita masukkan di sini data penghasilan atas bukti potong yang sudah kita peroleh dari pemberi pekerja. Nah, NPWP pemberi pekerja ini biasanya sama dengan bukti potong yang kita peroleh. Jadi tinggal cek aja di bukti potong yang kita peroleh tadi, tinggal kita masukin NPWP-nya, nama pemberi kerjanya, penghasilan brutonya, pengurangan penghasilan bruto pada form 172121 jika itu adalah PPh 21, jenis PP 21. Jika PPh lain yang tidak ada pengurangnya mungkin dinolkan saja. Jika sudah, masukkan penghasilan bruto dan pengurangnya, maka muncul penghasilan neto sesuai dengan bukti potong 1721 yang kita peroleh. Setelah itu bagian D ada penghasilan dalam negeri lainnya, ada bunga, royalti, sewa, dan lain-lain. Jika sudah, kita bisa klik selanjutnya. Ini SPT induk. Di sini tinggal kita sesuaikan status kita, kawin anak 3. Untuk yang kawin ini khusus untuk yang tadi NPWP-nya pisah tetapi ingin digabung perhitungannya, maka kita kliknya KI. Lanjut ke bawah. Jika sudah tidak ada lagi, kita bisa silang sesuai dengan data yang kita punya, klik tanggal sesuai dengan tanggal. Jika sudah, klik submit, tinggal unggah lampiran. Ada lampiran bukti potong, peredaran bruto, dan lampiran lainnya. Ini bisa seperti laporan pembayar SSP, pembayaran atas NTPN-nya yang sudah terbayarkan. Jadi ada 3 nih, rekapitulasi peredaran bruto, bukti potong, dan dokumen lainnya. Jika sudah, tinggal kita masukkan kode verifikasi yang sudah kita peroleh dari email token. Tinggal kita cek email kita, tinggal copy kode verifikasinya atau token yang diperoleh pada saat melakukan permintaan di awal. Tinggal kita masukkan, lalu klik submit. Jika sudah, dia akan melakukan proses pengiriman secara online. Jadi waktu saat submit ini harus online ya. Ketika tadi pengisian sebenarnya offline tuh bisa. Ya, hanya pas submit saja kita harus online. Jika berhasil akan muncul kata submit SPT berhasil. Tinggal cek email kita apakah ada bukti penerimaan elektronik. Jika ada, berarti laporan SPT 1770 e-form PDF sudah berhasil kita lakukan.
Selamat mencoba.